dijelaskan di Milinda Panha, ya, kitab Milinda Panha. Sebetulnya di beberapa sutta banyak dijelaskan ya. Di Parajika Winaya juga ada dijelaskan ya. Kemudian di Majjhima Dakata juga ada penjelasan tentang 4 jenis peta ya. Meskipun peta itu dijelaskan kalau 31 alam cuma dijelaskan ada satu alam peta ya. Nah, tapi di antara begitu banyak ya bentuk-bentuk peta, mereka itu bisa dikelompokkan menjadi 4 ya. Nah, yang ya, Nijama Tanhika. Nah, peta ini adalah peta yang sangat melekat pada saat meninggal itu ya. Nah, hati-hati ya, oleh sebab itu jangan terlalu melekat pada saat meninggal. Misalnya melekat apa? Melekat ke harta, melekat ke rumah, melekat ke mobil, melekat ke sanak keluarga, melekat ke anjing piaraan, ya, ya melekat ke mana saja sebetulnya ya. Bahkan melekat ke pandangan juga bisa ya. Kadang waktu mau meninggal itu teringat, oh dulu pernah merasa bersalah terhadap anak atau terhadap istri ya, curi-curi misalnya main perempuan ya, jadi menyesal seperti itu. Nah, sesal ini dijadikan objek terakhir sebelum meninggal ya. Jadi pikiran ini selama dia jadi peta akan berputar-putar terus merenungkan rasa bersalah itu ya. Atau melekat ke misalnya harta atau ke rumah, ya jadi tinggalnya di rumah itu. Atau melekat ke hewan piaraan, nah, jadi tinggalnya sebagai hantu, ya hantu dekat sama hewan piaraan itu. Dan lain-lain ya, banyak sekali jenis kemelekatan kita. Kadang kita melekat sama harga diri, ya. Jadi orang banyak yang misalnya bunuh diri, ya, yang seperti itu biasanya melekat sekali ya. Nah, itu juga sulit lepas ya. Atau sebelum meninggal itu sedih sekali atau benci sekali, marah sekali ya. Nah, itu waktu meninggal akan jadi peta. Nah, peta itu akan selalu marah, selalu benci, selalu sedih ya kalau sedih ya. Nah, jadi makanya kalau kita sebagai Buddhis, kita sudah tahu ya tidak boleh melekat, maka waktu meninggal itu kita harus siap-siap ya, melepas. Waktunya melepas ya kita pergi aja lah. Berusaha batinnya itu tenang, merenungkan dhamma, merenungkan kebajikan yang dulu kita pernah lakukan, misalnya, oh saya pernah dana ini, saya pernah dana ini, atau saya pernah jalanin uposatha, menjalanin sila, dan lain-lain. Nah, itu kita boleh renungkan berulang kali, jadi itu objeknya bagus waktu sebelum meninggal. Ya. Nah, Nijama Hantika ini karena melekat sama pandangan, melekat sama rumah, melekat sama kesedihan, rasa bersalah, dan lain-lain ya. Nah, ini juga sulit ya, biasanya itu sulit untuk menolong mereka ya, karena dijelaskan kalau kita jelasin dhamma atau mereka pun mendengarkan dhamma ya, mereka hanya mendengarkan dengan sanya saja, dengan persepsi saja ya, tapi tidak bisa memahami apa yang dijelaskan. Ya. Nah, oleh sebab itu sulit membantu mereka. Nah, supaya kita tidak terlahir sebagai mereka, itu makanya kita harus belajar dhamma, kita harus belajar melepas, berlatih dhamma, ya. Nah, yang nantinya bisa menimbulkan pikiran yang baik atau keadaan batin yang baik pada saat kita meninggal. Jadi tidak terlahir sebagai peta. Nah, itu lebih baik. Nah, tapi kalau ada keluarga yang terlahir seperti itu, ya sudah, kita apa boleh buat ya. Kadang kita harus berusaha di dalam kehidupan ini, enggak hanya untuk kehidupan, tapi juga kita harus mempersiapkan kematian. Nah, tapi kalau orang tidak menjaga dirinya dengan baik, ya, lalu seenaknya sendiri, ya tidak menjaga moralitas, ucapan, perbuatan, ya, ya itu masing-masing akan memperoleh kamanya masing-masing. Ya kita sudah susah untuk membantu.